Kesiapsiagaan bela negara bukan hanya tentang perang atau senjata, tetapi tentang kesadaran, kesiapan, dan komitmen kita untuk menjaga bangsa ini dari segala ancaman. Namun, seberapa jauh sebenarnya masyarakat memahami makna kesiapsiagaan bela negara? Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sosial eksperimen terhadap 5 responden untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang kesiapsiagaan bela negara. Mari kita simak jawaban mereka dan temukan bersama apa arti bela negara bagi setiap hati yang mencintai Indonesia. Menurut Anda, apa makna bela negara di kehidupan sehari-hari, terutama bagi warga sipil seperti kita? Jadi kalau dulu sepemahamanku itu ya bela negara itu ya konteksnya pasti selalu militer. Tapi ternyata seiring berkembangnya waktu dan zaman, ternyata dengan kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, integritas itu juga ternyata juga salah satu bentuk bela negara. Menurut saya makna dari bela negara sendiri itu yaitu kita gimana sikap kita menghargai. Indonesia ini adalah berbanyak suku, banyak agama. Gimana kita cara menghargai satu sama lain di tempat kita tinggal. Itu adalah salah satu kita memaknai untuk bela negara pada kita. Bela negara itu seperti menjaga rumah sendiri dengan menjaga kebersihannya, keamanannya, dan keharmonisannya. Menurut saya, bela negara bukan hanya tugas militer, tapi tanggung jawab semua warga. Semua orang bisa membela negara lewat kejujuran, kepatuhan hukum, toleransi, dan kepedulian sosial. Hal-hal kecil seperti tidak menyebar hoax, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghargai perbedaan juga termasuk ke dalam bentuk nyata bela negara. Bela negara di kehidupan sehari-hari bagi saya berarti menjalankan peran sebagai warga negara secara tanggung jawab. Tidak harus dengan mengangkat senjata, tapi dengan hal sederhana seperti mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghormati antar sesama warga. Sebagai warga negara sipil, sikap cinta tanah air bisa ditunjukkan lewat kontribusi di bidang masing-masing, Mas. Entah itu sebagai pelajar, guru, petani, atau karyawan. Semua profesi pasti punya kontribusi di bidangnya sendiri-sendiri. Jika negara menghadapi ancaman non-militer seperti hoax, intoleransi, atau krisis energi, apa yang bisa Anda lakukan sebagai bentuk bela negara? Kalau di era digitalisasi sekarang itu kan tantangan kita itu kan sebenarnya berita hoax, Mas. Jadi ya sebagai generasi muda kita itu juga harus selektif dalam membaca berita, mencari informasi di media sosial. Jadi kita harus cari dulu kebenaran datanya. Gitu sih, Mas. Yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mencari fakta-fakta sebenarnya yang terjadi. Itu bukan melalui satu sumber saja. Sekarang banyak Google, apa search engine yang ada, itu bisa kita manfaatkan. Yang kedua, jika itu benar-benar hoax, kita bisa melaporkan itu di Kominfo melalui platform yaitu aduankonten.id ya. Itu yang saya lakukan untuk mengurangi berita-berita hoax yang ada. Kalau soal menghadapi hoax, saya akan menjadi warga yang kritis dan tidak mudah percaya begitu saja. Untuk intoleransi, saya berusaha menjaga sikap terbuka dan menghormati keberagaman. Dalam krisis energi, saya mulai dari diri sendiri, hemat listrik, kurangi sampah, dan dukung solusi berkelanjutan. Semua ini adalah kontribusi nyata sebagai warga yang peduli dan cinta tanah air. Bela negara bukan hanya mengangkat senjata, namun dapat mengangkat kesadaran untuk menjaga persatuan dan literasi. Kalau saya sih bisa dimulai dari hal kecil ya, Mas. Kayak misalnya tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau yang biasa kita bilang hoax ya. Serta ikut mengedukasi orang lain tentang pentingnya berpikir kritis dan tabayun. Dalam hal intoleransi, saya bisa menunjukkan sikap terbuka dan menghormati perbedaan, serta menolak ujaran kebencian. Terkait krisis energi, saya bisa mengurangi penggunaan listrik dan BBM secara bijak, mendukung energi terbarukan, dan membiasakan pola hidup hemat energi. Semua ini bentuk kontribusi nyata saya dan menjaga stabilitas negara. Seberapa penting menurut Anda membangun kesadaran bela negara di kalangan generasi muda saat ini? Dan bagaimana caranya? Menurutku penting banget ya, soalnya kan apalagi kita masih generasi muda juga, dan apalagi kita itu juga
bekerja sebagai ASN yang mana sebagai pelayan publik. Jadi kita dalam melakukan pelayanan publik itu juga harus melakukan pelayanan yang berintegritas, jujur, disiplin, dan etika. Seperti itu sih Mas. Membangun kesadarannya untuk bela negara itu memang sangat penting, apalagi generasi muda. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Mereka yang menentukan arah di mana bangsa Indonesia ini harus diarahkan. Kita bisa menanamkan pendidikan karakter dan kebangsaan itu dimulai dari sejak dini hingga dewasa. Bisa dimulai dari mata pelajaran yang dimasukkan pendidikan karakter dan kebangsaan di setiap sekolah yang ada. Caranya dengan membangun karakter dan pendidikan wawasan kebangsaan. Untuk menjaga keutuhan NKRI dan tanggung jawab, serta menumbuhkan karakter dan kedisiplinan. Kesadaran bela negara di kalangan muda sangat penting, karena mereka adalah penentu arah bangsa ke depan. Tapi pendekatannya harus relevan, bukan sekedar ceramah, melainkan lewat media sosial, kegiatan komunitas, dan pendidikan karakter yang memang bermakna. Kalau generasi muda merasa bahwa bela negara itu keren dan bermakna, mereka akan terlibat dengan sendirinya. Kalau menurut saya pribadi sih sangat penting ya Mas, karena generasi muda itu adalah penerus bangsa. Tanpa pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan bela negara, dikhawatirkan akan muncul generasi yang apatis terhadap masalah bangsa. Cara membangun kesadaran ini bisa dimulai dari pendidikan karakter sejak dini, memperbanyak diskusi tentang kebangsaan yang secara relevan, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif tentang cinta tanah air. Generasi muda sekarang harus diajak Mas, bukan hanya dengan ceramah, tapi juga lewat pendekatan yang kreatif dan inovatif. Dari 5 responden, kita belajar bahwa pemahaman tentang kesiapsiagaan bela negara bisa berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti, bela negara adalah tanggung jawab setiap warga yang bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana namun bermakna seperti mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga lingkungan, bersikap jujur, serta menghormati dan peduli terhadap sesama. Di tengah ancaman non-militer seperti hoaks dan intoleransi, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi, bersikap kritis terhadap informasi, serta aktif menjaga persatuan dan toleransi. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, terutama pada generasi muda sebagai penerus bangsa, agar mereka tidak tumbuh menjadi apatis. Pendekatan kreatif dan penggunaan media sosial secara positif menjadi kunci untuk membentuk karakter cinta tanah air yang relevan dengan zaman. Sebagai bagian dari elemen strategis negara, ASN memiliki peran strategis dalam bela negara, mulai dari meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai wujud birokrasi yang efektif dan terpercaya, hingga menjadi agen perubahan yang menginspirasi masyarakat untuk ikut berkontribusi. Selain itu, mereka berperan aktif dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.